Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Puji Tuhan kalau kita bisa ada di tempat ini, kita bisa memuji Tuhan. Itu semua berkat karena anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Sekarang kita mau siapkan hati, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan atas hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan hidup kami Tuhan. Kami mau berikan sepenuhnya hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan, untuk semua kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, agar kami bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami alaskan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Dia. Kami puji Kau, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih, haleluya. Engkau baik Tuhan,
kami tahu Tuhan, Kau yang sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Tiada satupun di bawah kolong langit ini yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan segala sesuatu demi kebaikan kami Tuhan. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya, aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya, sekali lagi katakan, aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Allah-Ku, amin, selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Katakan yang mengasihi, oh, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh sebab karena kebaikan-Mu Tuhan, kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami siap mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Saya percaya semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Lebih lagi semangat, katakan. Di hadapan kemegah-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Semua katakan, Engkau baik, teramat baik
katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Kalau barusan kami sudah bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Biarkan api ini terus menyala di hidup kami Tuhan. Bukan dari tempat ini saja Tuhan, namun setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami mau melakukan semua kebaikan yang Tuhan ajarkan pada kami, sampai kami dapatkan mahkota kehidupan kami Yesus. Amin. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harta yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Katakan melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
Bapa kami di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan kami yang kami percayai selama ini. Biarlah hari ini kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu yang boleh dinyatakan bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau pada kesempatan yang indah ini kita masih diberikan waktu untuk kembali datang kepada Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari-hari ini Indonesia atau bahkan sampai seluruh dunia sedang mengalami situasi yang sama di dalam pandemi COVID-19. Sehingga beberapa dampak sangat dirasakan oleh kita yang ada di negara ini ataupun di negara-negara yang lainnya. Sampai karena korbannya sudah banyak atau bahkan sampai kita tidak bisa pungkiri sampai ribuan orang meninggal karena hal ini. Sehingga ketika ada satu informasi mengenai bahwa vaksin COVID-19 sudah ditemukan. Nah, hal ini saya secara pribadi ketika mendapatkan informasi ini, saya secara pribadi tentunya senang kalau vaksin COVID-19 sudah ditemukan. Namun faktanya kebenarannya pun belum jelas sampai sekarang. Tapi yang menjadi persoalannya, informasi itu atau kabar itu sudah disampaikan dengan cepat oleh orang-orang yang menerima kabar itu. Karena bukan mengapa, karena itu adalah kabar yang baik untuk bisa dibaca oleh semua orang. Tentunya ketika mendapat kabar itu tentunya semua orang meresponinya dengan baik. Tapi ternyata faktanya belum tentu hal itu adalah kebenaran gitu. Karena faktanya memang sampai sekarang belum ketemu. Hingga ya yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan imun kita supaya kita imun ini melawan virus tersebut. Kalau hal yang seperti itu saja membuat orang cepat-cepat untuk memberitakan ke orang lain, bukankah ada hal yang lebih penting dari hal ini? Ada hal yang lebih penting dari hal ini. Yang lebih penting. Tema khotbah yang dapat saya berikan adalah pembawa kabar baik. Nah, kita nanti akan melihat kira-kira kabar baik yang dimaksud apakah memang kabar baik yang seperti contoh tadi, atau kabar baik yang menyangkut kekekalan. Nah, ini teman-teman perlu menyimak hal ini. Pastikan hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai pembawa kabar baik. Kita buka dulu di dalam Alkitab kita masing-masing. Di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau di ayat-ayat ini kita dapat melihatnya tanda tanya yang diberikan itu ada 3. Tanda tanya yang diberikan ada 3 ditulis di Alkitab kita di terjemahan baru ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya telah terjawab dengan sendirinya.
Coba saya bacakan pelan-pelan. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Satu pertanyaan. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia? Nah, ini jawabannya, jika mereka tidak mendengar tentang dia. Ketika orang mau berseru kepadanya, berarti harus terlebih dahulu percaya kepadanya. Tetapi nggak mungkin orang bisa percaya kalau tidak ada yang mendengar tentang dia. Tidak mungkin orang mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakannya. Nggak mungkin orang memberitakannya kalau tidak ada yang mengutusnya. Ketika saya membaca hal ini, Rasul Paulus telah membuat rentetan supaya orang berseru kepada Tuhan, maka orang tersebut perlu percaya, mendengar, bahkan ada orang yang perlu memberitakan dan perlu ada yang mengutus. Berarti berseru, percaya, mendengar, memberitakan, diutus. 5 kata inilah yang berentetan dan ini menjadi kata penting buat kita hari ini. Pembawa kabar baik. Apa yang dimaksud dengan kabar baik ini? Mungkin teman-teman mengira kabar baik itu ketika saya mendapatkan jodoh. Yes, itu kabar baik juga itu. Kabar baik mungkin kita berpikir kabar ketika kita mendapatkan hadiah ulang tahun. Kabar baik yang dimaksud di sini bersifat kekal. Ketika kita menerimanya maka kita mendapatkan pembenaran dari yang kita terima ini. Kabar baik yang dimaksud dalam hal ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan atau pembenaran di dalam Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa apakah ketika kita mendapatkan pembenaran perlu ada hal yang kita lakukan? Kitab Roma ditulis karena masalahnya orang Yahudi berpikiran bahwa keselamatan dapat diterima karena perbuatan baik. Keselamatan dapat diterima karena perbuatan baik. Tapi Paulus berkata, kalau keselamatan diterima dengan perbuatan baik, sanggupkah setiap orang dapat berbuat baik secara tanpa cela? Mengapa tanpa cela? Karena Tuhan menuntut kita supaya apa yang kita lakukan itu sempurna. Tuntutan Tuhan itu terhadap manusia adalah sempurna. Maka ketika tuntutan Tuhan atas manusia sempurna, tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukannya. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukannya. Kalau kita mau hitung-hitungan, dalam satu hari, berapa dosa yang pernah kita lakukan? Berapa dosa yang kita lakukan? Itu baru satu hari. Katakanlah satu hari kita melakukan dosa 1. Ya, katakan saja 1. Dalam 1 minggu ada 7 hari, berarti ada 7 dosa yang kita lakukan. Selanjutnya sampai 1 bulan, 30 hari, udah 30 dosa yang kita lakukan. Dan kalikan berapa umur teman-teman sekarang. Wow. Kalau orang Batak bilang, banyak kali pun dosa-dosaku. Banyak kali pun, ya kita tidak dapat sempurna dalam mengusahakan supaya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi hari ini kita mendapatkan kabar yang gembira. Kabar yang gembiranya adalah keselamatan adalah anugerah semata yang Tuhan berikan. Keselamatan adalah anugerah semata yang Tuhan berikan. Ini adalah kabar baik buat kita. Anugerah artinya sebenarnya kita adalah orang yang pasif dan Tuhan adalah orang yang aktif karena kita penerima. Maka saya ingin menyampaikan di sini pembawa kabar baik. Mengapa kabar baik ini penting? Yang pertama, karena disampaikan kepada semua orang.
Kabar baik ini penting atau pembenaran ini penting karena yang pertama disampaikan kepada semua orang. Nah, ketika ayat 14 ini berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Nah, kata mereka yang dimaksud di sini bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Oh, kalau orang ini dari latar belakang baik, maka orang ini layak untuk diberitakan kebenaran firman Tuhan atau layak mendapatkan kabar baik ini. Bukan seperti itu. Kabar baik ini perlu disampaikan kepada semua orang. Mengapa perlu disampaikan kepada semua orang? Karena keselamatan itu bersifat perorangan. Keselamatan bersifat perorangan, orang per orang. Kalau keselamatan itu bersifat kelompok, maka saya sebagai pembawa kabar baik, saya hanya cukup menyampaikan ke satu kelompok tertentu dan itu satu kelompok itu sudah cukup. Tapi bukan seperti itu, ini perlu disampaikan kepada orang per orang karena sifat keselamatan itu tidak bisa menumpang. Tidak bisa menumpang. Karena ada orang yang beranggapan, aku udah lama kok ikut kelompok sel, aku udah lama kok ikut kelompok youth, aku udah lama kok ikut kelompok setiap kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Nah, saya katakan itu bukanlah suatu jaminan orang mendapat kabar baik itu. Karena ketika mereka tidak mengambil keputusan untuk secara pribadi menerima kabar baik ini, maka keselamatan itu tidak diperolehnya. Maka pastikan bahwa teman-teman, serajin apapun teman-teman mengikuti setiap khotbah yang ditayangkan live streaming bulan-bulan ini, pastikan teman-teman menerima kabar baik itu. Karena ini bersifat perorangan. Urusannya adalah aku dan Tuhan, atau engkau dan Tuhan. Ada juga yang berkata, orang tuaku udah rajin kok. Orang tuaku udah rajin untuk pergi ke gereja. Orang tuaku udah percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah anaknya nggak perlu percaya Tuhan Yesus? Jawabannya, perlu. Karena keselamatan tidak numpang. Setiap kita atau setiap orang per orang perlu mendapatkan apa yang disampaikan tentang kabar baik ini. Nah, lalu kalau hal ini disampaikan, maka apa respon kita? Apa respon kita sebagai orang yang telah mendengar kabar baik ini? Yang kedua adalah kabar baik ini penting karena dibutuhkan oleh semua orang. Yang pertama disampaikan kepada semua orang, yang kedua dibutuhkan oleh semua orang. Kita harus tahu dan harus menyadari bahwa semua orang telah berdosa. Semua orang telah berdosa. Kalau kita memiliki pengertian ini, maka kita akan mengerti bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang sama. Yaitu kebutuhan apa? Keselamatan, pembenaran. Pembenaran berbicara mengenai kembalinya hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Pembenaran berbicara mengenai bahwa relasi kita dengan Allah menjadi baik lagi. Maka ketika kebutuhan yang sama ini, bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang sama karena telah berdosa, maka kita perlu melihat bahwa pembawa kabar baik ini begitu penting. Pembawa kabar baik ini begitu penting. Nah, kalau kita memperhatikan di sini dikatakan bahwa ayat 14 terakhir, jika tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ternyata memberitakan di sini adalah pemberita
yang harus diutus oleh Tuhan. Nah, pemberita di sini menyampaikan pesan yang daripada Tuhan. Nah, berarti pemberita di sini isi pesannya apa? Isi pesannya? Ya, firman Tuhan. Bukan kebenaran dari diri sendiri. Kita udah tahu kebutuhan manusia itu adalah keselamatan dari dosanya. Nah, karena hal ini, maka pesan dari si pemberita ini harus solusi dari masalah tersebut. Pada zaman Paulus, seorang pemberita itu bertugas untuk menyampaikan pesan kepada rakyatnya. Pemberita di sini menggunakan kata Yunani kerub. Nah, kerub ini bertugas untuk memproklamirkan kebenaran yang ingin disampaikan oleh raja atau kaisar pada zaman itu. Nah, kata kerub ini dipakai dalam ayat ini. Maka ketika pemerintahnya yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus, maka isi pesannya pun harus sama persis apa yang dimau oleh Tuhan. Nah, ketika memproklamirkan hal ini, itu harus dengan lantang, harus dengan keyakinan bahwa hal itu benar yang ingin disampaikan oleh rajanya, atau dalam hal ini ingin disampaikan oleh Tuhan. Nah, kalau kebenaran ini kita pegang, maka ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jangan sedikit pun ragu untuk memperdengarkan kepada semua orang. Karena sesungguhnya ketika orang menolak isi pemberitaan kita, ketika orang tidak menerima apa yang kita sampaikan, sebenarnya mereka sedang menolak siapa? Ya, menolak Tuhan. Maka jangan sampai kita menjadi sakit hati karena kita ditolak pemberitaan kita. Jangan sampai kita merasa lemah. Jangan kita sampai merasa putus asa jika setiap pemberitaan kita belum diterima oleh pendengar kita. Karena kita tahu otoritas yang kita bawa ini adalah otoritas yang daripada Tuhan. Membawa kabar baik ini begitu penting. Sebagai seorang pembisnis, itu jangan gengsi. Itu yang pertama. Yes, jangan gengsi. Yang kedua, jangan takut untuk ditolak. Jangan takut untuk ditolak. Yang ketiga, menguasai apa yang ingin disampaikan. Nah, ketika saya melihat hal ini suatu hal yang baik untuk kita bisa menawarkan sesuatu yang ingin kita tawarkan. Oh, ini contohnya jerawat ya. Muka saya ada jerawatnya, kemudian saya pakai produk ini. Ketika saya pakai, kok tambah putih ya? Tambah cakep, tambah putih dan jerawat tambah hilang gitu. Maka ini suatu kabar baik untuk masalah ke orang yang juga punya masalah yang sama dengan saya, yaitu masalah jerawat. Nah, ketika saya menemui orang yang mendapatkan masalah jerawat ini, maka saya akan menawarkan produk ini. Ini loh, aku udah pakai, pasti kamu bisa jadi seperti yang saya alami gitu. Nah, mungkin ditolak atau mungkin nggak diterima, tapi saya sudah menyampaikan apa yang saya sudah rasakan gitu. Nah, dari hal itu saja kita mendapat hal pelajaran bahwa ketika kita menawarkan hal yang baik, jangan takut untuk ditolak, jangan gengsi, dan jangan berpikiran yang negatif lah. Tapi anehnya, kalau untuk masalah-masalah yang seperti ini kita mau rela mati-matian ya supaya suatu produk ini dapat dibeli oleh orang itu. Yes, mungkin alasannya karena kita juga mendapatkan keuntungan dari hal itu. Tapi kita harus sadar dengan hal ini. Ketika kita menyampaikan kabar baik, yaitu kebenaran firman Tuhan kepada semua orang, sebenarnya kita sudah mendapatkan keuntungan dari hal itu. Amin.
Ketika kita sudah menyampaikan kebenaran, kita sudah mengetahui setiap kebutuhan, bahwa kebutuhan semua orang itu adalah sama, yaitu mengatasi dosanya, maka jangan perlu ragu, jangan perlu takut, atau jangan sampai kita menjadi putus asa kalau orang itu belum menerima kabar baik ini. Nah, faktanya hari-hari ini banyak orang yang meninggal secara berturut-turut. Kita semua tidak tahu kapan kita meninggal. Maka jangan sampai waktu yang Tuhan berikan ini membuat kita bersantai-santai untuk tidak menjadi pembawa kabar baik. Ada sebuah peristiwa di mana seorang penjahat yang mengetahui bahwa besok dirinya akan dihukum mati. Seorang penjahat ini mengetahui bahwa dirinya akan dihukum mati. Lebih tepatnya jam 9 dia akan dihukum mati, jam 9 pagi. Maka di malam harinya dia mulai berpikir dan bertanya-tanya, kiranya apa yang harus aku lakukan supaya aku dibebaskan atau diselamatkan dari hukuman yang akan saya hadapi. Terus bertanya-tanya dan tidak menemukan jawabannya, karena dirinya harus menanggung hal itu. Maka ketika sudah mendekati jam 9, dia sudah pasrah dan sudah tidak ada pilihan lain. Dan akhirnya tetap dia meninggal, dihukum mati. Tapi dari hal ini kita melihat bahwa seseorang yang mengetahui bahwa dirinya akan kapan meninggal, dia akan mulai mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan kebebasan. Nah, pertanyaan ini kembali kepada kita masing-masing. Kita tahu bahwa hukuman bagi setiap orang berdosa adalah maut. Kekekalan di dalam maut. Kalau kita tahu mengerti hal ini, maka kita akan merenungkan, jangan sampai besok aku meninggal lalu mendapatkan hukuman dalam maut. Maka pastikan bahwa ketika kita sudah menerima kabar baik ini, kita tadi sudah tahu rentetannya, harus ada yang diutus, harus memberitakan, mendengar, percaya, berseru. Nah, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita percaya? Lalu berseru kepada Tuhan? Jika hari ini teman-teman memastikan diri bahwa hal itu sudah teman-teman lakukan, nah, teman-teman sudah mengalami kabar baik ini, maka bukan waktunya untuk menjadi orang yang egois. Tetapi berikanlah dirimu juga untuk menjadi pembawa kabar baik. Ayat yang ke-15 bagian akhir dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maka pembawa kabar baik ini adalah orang-orang yang dinantikan, orang-orang yang begitu diharapkan untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka oleh sebab itu kalau kita sudah menjadi pembawa kabar baik, maka kita adalah orang-orang yang disebut indah di hadapan Tuhan. Pembawa kabar baik begitu penting karena semua orang harus disampaikan kebenaran ini. Dan yang kedua, semua orang membutuhkan kabar baik yang Tuhan telah sediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa kebenaran firman Tuhan sekaligus menutup ibadah kita hari ini.
Bapa di dalam surga, sungguh hati kami digetarkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau memberikan diri kami untuk mau diutus menjadi pemberita kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang terus menjamah kehidupan kami. Firman-Mu memeteraikan bagi setiap kami, untuk kami boleh belajar dan terus melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Kiranya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan penyertaan yang tidak pernah ada habis-habisnya ada bagi setiap kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.